Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya, amin. Selamat malam Ibu dan Bapak, Oma Opa, Malam juga semuanya, Malam, Pak Agus. dimanapun Malam. kita berada ya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat karena setia mengikuti 7 sesi di dalam tema tentang murid yang sejati. Nah, malam hari ini kita akan memberikan kesimpulan kalau kita sudah belajar dalam 7 sesi, ya, bagaimana pada awalnya bahan ini yang namanya murid yang sejati ini sebenarnya bahan penyegaran kembali waktu kita katekumen, ya, waktu kita mau dibaptis. Ya. Kalau yang sudah dibaptis bayi berarti ini diingatkan lagi ternyata prosesnya. Mengapa kita memilih menjadi seorang pengikut Yesus? Itu pasti punya alasan, bukan hanya karena keturunan dari nenek yang sudah Katolik lalu sampai ke cucu otomatis Katolik, bukan. Pembaharuan itu berarti menyadarkan kita mengapa kita menjadi seorang pengikut Yesus yang bersatu di dalam gerejanya yang kudus, Katolik, Apostolik. Dan waktu kita belajar, ternyata kita itu bukan yang mencari Allah, tapi Allah yang memanggil kita. Kita dipanggil, bukan hanya sekedar menjadi umatnya, bukan hanya sekedar untuk menjadi pengikutnya, tapi menjadi muridnya. Yang namanya murid itu berarti harus bersama-sama dengan gurunya. Nah, kalau umat itu berarti sebatas kita sedang berliturgi saja. Tapi pada saat kita menjadi murid, berarti kita sampai hari ini tidak akan pernah lulus. Karena selama-lamanya kita murid. Nah, lalu begitu kita mengerti waktu sesi pertama 7 minggu yang lalu kita dipanggil, ternyata menjadi murid itu dikumpulkan untuk hidup bersaudara, ya, untuk punya teladan hidup bagaimana, dan kita juga menerima tantangan, ujian sebagai seorang murid, dan kita juga siap untuk dibimbing, ya, untuk supaya semakin lebih dewasa lagi. Dan sesi yang minggu lalu adalah kita diajak untuk punya satu tanggung jawab. Nah, malam hari ini adalah hasilnya seperti apa harapan kita untuk menjadi seorang murid. Isi dari sesi ini hanya ada 2 hal yang disebut dengan buah dan belas kasih. Buahnya seperti apa? Nah, kalau Ibu Bapak juga mengerti prosesnya buah, apa itu buah? Buah itu adalah hasil dari kematangan. Kalau kita lihat di dalam buku pegangan di halaman 79 ya. Esensi dari berbuah. Ya. Jadi kalau kita lihat juga kalau ibu-ibu ya ke pasar mau beli mangga, ya sekarang kan lagi musim mangga, pasti melihat mangga yang matang, bukan mangga yang mentah. Apalagi mangga yang masih sangat keras, nggak mungkin. Tapi yang walaupun belum matang, tapi yang sudah bisa dimakan. Demikian juga, kalau kita sudah sekian lama, saya sendiri menjadi orang Katolik waktu saya SMP kelas 2. Lalu 7 tahun dari kekatolikan saya, SMP ya, lalu kemudian SMU, lalu kemudian kuliah, dan waktu saya kuliah di semester 4, saya baru mengikuti SADRK. Jadi setelah 7 tahun saya menjadi seorang Katolik, saya baru mengerti apa artinya kekatolikan itu adalah satu kehidupan. Setelah mengalami pembaharuan karismatik. Jadi kalau Ibu Bapak juga sudah menjadi seorang Katolik, itu berarti disebut sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai seorang Kristen. Lalu apakah setelah sekian lama menjadi Katolik, kita sudah matang, kita sudah dewasa. Ya, sudah krisma itu berarti sudah dikuatkan kan, sudah diteguhkan melalui Ekaristi. Yes.
sudah dimampukan juga melalui sakramen pertobatan. Tapi persoalannya, apakah kematangan kita sebagai seorang murid Yesus itu sungguh-sungguh dirawat? Ya. Artinya, pada malam hari ini ada sekitar 20-an 5 orang ikut belajar pemuritan melalui PD Pademangan. Kita mau melihat lagi apakah kematangan kita sebagai seorang Katolik itu sungguh-sungguh dirawat melalui satu proses. Ibu Bapak malam hari ini juga memutuskan untuk join dalam pengajaran ini, itu juga satu proses yang diusahakan. Bukan hanya sekedar tiba-tiba lalu kita ingat, lalu kita join. Enggak. Kita pasti mengerti bahwa setiap Senin ada jadwal persekutuan, lalu sekarang kita lagi mengikuti materi pengajaran pemuritan. Demikian juga saya renung-renungkan nih, di usia saya yang sudah setengah abad ini, wow, bayangkan ya, waktu umur 11 tahun saya menerima baptisan, lalu sekarang sudah setengah abad, saya belum pernah murtad. Nah, itu kan berarti luar biasa kan? Belum pernah murtad ya. Artinya belum pernah bosen loh menjadi orang Katolik. Itu karena diusahakan. Ya. Dan pada saat kemudian, ya kalau ke gereja sih sering juga beberapa periode tertentu saya malas ke gereja. Itu dipangkas. Ya kan? Nah, kenapa ya tiba-tiba kok malas ke gereja? Dan selama 16 bulan work from home seperti ini, puji Tuhan loh ya, saya di usia 50 tahun ini baru bisa menghafal 20 misteri rosario. Karena setiap hari saya doa rosario selama work from home ini. Sehingga mulai hafal, misteri gembira, misteri cahaya, misteri sedih, misteri mulia. Itu baru hafal setelah saya umur 50 nih di tahun ini. Jadi senangnya luar biasa. Tadinya itu saya sulit menghafal 20 misteri rosario. Tadinya sulit. Lupa-lupa terus. Harus baca dari Mada Bakti atau Puji Syukur. Tapi sekarang bisa menghafal. Nah, itulah proses yang terus ya dimampukan dengan baik. Maka kalau kita lihat di ayatnya di Matius bab 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan dikatakan lagi di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi intinya, saya baru mulai tahu kalau kekatolikan saya itu harus berpegang pada Yesus waktu saya SHDRK. Setelah 7 tahun saya Katolik. Tadinya saya aktif sebagai mistinar, sebagai anggota legio, bahkan sebagai bagian dari seksi liturgi di paroki, tapi saya nggak ngerti kalau Yesus itu menjadi pokok hidup saya. Pokoknya saya seneng lah, aktif ya, berorganisasi, saya senang. Tapi mengalami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi pusat hidup saya, itu waktu saya ikut SHDRK. Dan terus akhirnya berkembang, dan dengan cara itulah kemudian iman kekatolikan saya menjadi semakin dihayati dengan baik. Nah, pada hari ini kita belajar tentang apa artinya menjadi seorang murid. Hasil ya dari kedewasaan kita, ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh menyebut diri sebagai seorang Katolik yang matang, berarti kita siap ya menenggelamkan ego-ego kita, mematikan keangkuhan kita. Hasil dari kematian yaitu manajemen salib. Supaya apa? Supaya di sini kalau tidak ada yang dimatikan dari ego-ego kita, dari ambisi-ambisi kita, dari keangkuhan kita, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Makanya
mau tetap, mungkin kita sudah 20 tahun menjadi Katolik, tapi masih aja egois. Pertanyaannya adalah, mengapa ya saya sudah ikut PD, tapi kok musuhnya masih banyak? Orang yang nggak suka sama aku masih banyak. Itu bukan sebabnya orang lain tuh nggak suka sama saya. Bisa jadi karena ada hal yang belum disalibkan dalam diri kita. Keangkuhan, kesombongan, atau mungkin juga kecuekan kita. Itulah yang membuat akhirnya kita menjadi sulit untuk bertumbuh. Karena intinya Ibu Bapak, menjadi seorang Katolik atau menjadi seorang pengikut Yesus, kita punya tujuan yang khusus. Yaitu apa? Supaya kita dikenal sebagai orang Katolik yang diutus di tengah-tengah dunia. Diutus di tengah kekhawatiran dunia. Orang-orang dunia sekarang itu berlomba untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk saling menghancurkan satu sama lain. Tapi apakah kita juga mau sama-sama seperti orang-orang yang belum mengenal Yesus? Kalau jawabannya iya, maka tujuan hidup kita belum jelas. Jadi untuk apa kita menerima baptisan? Untuk apa kita menerima tubuh dan darah Kristus? Untuk apa kita menerima pertobatan? Kalau memang kita tidak punya tujuan khusus. Dan yang kedua adalah apa? Menjadi seorang Kristen Katolik itu berarti mengandung benih yang siap ditaburkan. Dan kita memiliki kemampuan untuk bisa mengubah dan melahirkan kembali. Jadi orang lain bisa bertumbuh karena kita juga. Karena apa? Begitu kita bersatu dengan Yesus, seperti tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka orang lain juga bisa sabar karena kita sabar. Orang lain mulai bisa berdoa karena kita berdoa. Seperti kalau saya lihat Opung Saragih, ya, pendoa sekarang di puncak. Apakah dengan kesaksiannya Opung Saragih ini sebagai pendoa memampukan orang lain juga bisa menjadi pendoa? Nah, inilah yang namanya benih yang siap ditaburkan dan memiliki kemampuan untuk mengubah dan melahirkan kembali. Semakin banyak orang akhirnya diubah hidupnya karena kesaksian hidup kita. Dan inilah sebenarnya tujuan hidup kita, yaitu apa? Multiplikasi, ya, menggandakan, memperbanyak lagi, mengembangkan lagi, semakin banyak orang menjadi berubah karena perilaku kita. Nah, yang ketiga adalah apa? Untuk bisa menjadi semakin matang, kita perlu mempersiapkan jalan keberhasilannya, yaitu apa? Vitalitas dan regenerasi. Jadi bukan hanya semuanya itu adalah aku, ya. Alfa dan Omega itu hanya Yesus. Kita bukan segala-galanya. Maka seperti tadi kan, dalam dialog awal, ya, Opung Saragih bilang, ya saya sudah 80, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, itu berarti ada satu regenerasi. Dan bahkan tadi ditunjukkan anaknya, si Cici aja yang diajak karena mamanya sudah nggak mampu lagi untuk jalan-jalan kemana-mana. Itu ada satu regenerasi. Jadi memang Ibu Bapak, waktu saya mendalami kisah tentang Santa Monica, yang ibu dari Santo Agustinus, kan, apa yang membuat akhirnya Santa Monica itu berani mati? Waktu itu dia bilang kepada Tuhan, sebelum aku melihat putraku bertobat, yaitu Santo Agustinus, aku tidak akan mati. Itu janji Santa Monica di hadapan Tuhan. Tapi begitu Agustinus bertobat, lalu apa yang dikatakan oleh Santa Monica? Sebelum aku menemukan orang yang akan mendoakanku setelah aku mati, aku tidak mau mati. Nah, itu luar biasa. Jadi Santa Monica
akhirnya berani memejamkan matanya setelah menemukan pasti ada orang-orang yang masih mau mendoakan saya setelah saya meninggal. Karena apapun, kita membutuhkan keselamatan jiwa dari doa-doa orang lain. Nah, inilah sebenarnya vitalitas dan regenerasi di sini. Jadi kita itu bukan merasa menjadi seorang Katolik sendirian. Makanya dari itu, Ibu dan Bapak, kita semua sekarang sudah ada yang mau mendoakan kita enggak saat kita nanti mati? Coba cari kira-kira siapa ya yang masih mau mendoakan kita. Kalau jawabannya ada, puji Tuhan, bersyukurlah. Pasti kita akan menemukan yang namanya keselamatan jiwa. Tapi jangan harap ada orang yang masih mau mendoakan kita nanti setelah kita mati. Kalau selama kita masih hidup aja, orang nggak mau ketemu kita. Orang menjauhi kita. Apalagi nanti setelah kita mati, pasti mereka mengatakan sudah layak dan sepantasnya dia mati duluan. Ya kan? Oleh karena itulah ada yang namanya cara supaya kita itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, inilah yang pertama adalah kita harus punya buah roh. Jadi supaya kita itu bisa punya banyak teman, ya, punya banyak sahabat, punya banyak saudara, yaitu buah roh ini. Kasih itu adalah buah yang pertama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebab kalau kita tidak memiliki buah yang pertama, maka kita susah berdoa. Maka kita susah untuk menghargai kelemahan, kelebihan, atau kekurangan orang lain. Setelah kita bisa ya memiliki buah yang pertama yaitu kasih, maka kemudian kita memiliki yang namanya sukacita, kegembiraan. Karena apa? Kita tidak punya musuh, ya. Sudah berdoa, sudah rosario, sudah ikut misa. Kita lega hatinya, tapi juga kita disapa oleh orang lain, disukai sama orang lain. Itulah sukacita yang penuh, konsistensi kegembiraan Kristus. Jadi coba lihat, dalam kitab suci, Yesus itu kalau berdoa saat orang lain sudah tidur. Pagi-pagi benar sebelum orang lain bangun, dia berdoa. Tapi begitu orang lain sudah bangun dan mencari dia, bahkan dikatakan waktu untuk makan pun tidak ada. Karena memang dia itu ada di sekitar orang-orang lain. Itulah sukacita hidup. Tapi intinya, kenapa ya? Menantu menjauhi saya. Dulu anak itu dekat, setelah kawin jauh. Malah lebih sukanya sama mertuanya. Kenapa? Jangan-jangan karena yang pertama itu, aku tidak punya kasih. Setiap kali menantu datang dicurigai, dimusuhi. Telur-telur diambil tikus, nuduh menantunya yang ngambil. Ya kan? Kamu ngambil telur ya? Ya kan? Tadi mama telurnya tinggal 8 butir, begitu kamu datang tinggal 6. Nah akhirnya kan menjadi kacau di situ. Akhirnya tidak ada sukacita. Muka menantunya cemberut, ya kan? Muka anaknya juga bingung mau bela di sini istri, di situ mama. Mau bela yang mana? Akhirnya anaknya bilang, udah kita pulang saja. Nah, disitulah kita perlu yang namanya sukacita adalah hasil dari kekuatan kasih. Lalu kemudian yang ketiga adalah damai. Kalau kita sudah gembira ya, menantu datang, cucu datang juga main ke sana kemari, sampai akhirnya itu benda antik kita berantakan bahkan pecah, no problem. Kita tidak marah. Damai. Bahwa kedamaian itu bukan kedamaian sembunyi di dalam kamar, enggak. Kedamaian di dalam perbedaan. Itulah damai trinitaris.
Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tapi satu. Kadang-kadang selama work from home seperti ini, kita kumpul terus dengan orang di rumah, bukan tambah damai, malah tambah gersang. Satu sama lain saling tidak nyaman, mulai saling mencurigai. Karena buah yang pertama tidak terwujud, yaitu kasih. Oleh karena itulah, yang namanya damai, meskipun berbeda, tapi tidak menyakitkan. Contohnya ya. Contoh nih paling konkret. Tadi siang ini asisten rumah tangga saya bikin sambal asin. Waduh, saya mulai ngamuk nih. Masa sambal itu asin? Sambal itu pedas, bukan asin. Begitu tadi saya periksa tensi, tensinya rendah. Maka nanti setelah saya ngajar ini, saya periksa tensi lagi, mudah-mudahan naik gara-gara makan sambal asin. Itu berarti memang sambal asin untuk menaikkan tensi darah. Itu berarti mau supaya kita itu begitu ada suatu hal yang berbeda, tidak cocok, tidak sama, tapi kita bisa mengerti perbedaan itu menghasilkan damai. Itulah persekutuan rohani. Nawar sayur ya sama tukang sayur selisih 2.000 aja kita 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi gara-gara selisih 2.000 tensinya naik menjadi 200. Nah, jadi Ibu Bapak kita perlu ya dalam damai itu karena kita menerima perbedaan dengan kesabaran. Dia salah, nggak nurut kita. Tapi karena kita sudah menerima kelemahan orang lain, kelebihan orang lain, maka akhirnya kita sabar. Sabar itu berarti pertama memaklumi, dan yang kedua kalau memang dia akhirnya bersalah, ya kita mengampuni. Itulah yang namanya panjang sabar. Nah setelah itu memang buah roh itu ada rentetannya. Begitu kita sudah terlanjur dikenal sebagai orang yang panjang sabar, maka kita pasti lama-lama punya kebaikan hati kepada siapa saja. Jadi kesabaran itu bukan muncul tiba-tiba loh ya. Diawali dengan kasih. Lalu kita memiliki kegembiraan hidup. Punya kedamaian meskipun berbeda. Dan kalau toh itu bersalah, orang lain bersalah, menyakiti kita, kita sabar, mau mengampuni. Dan kalau kita lakukan ini terus-menerus, maka hati kita menjadi baik kepada siapa saja. Kebaikan hati kepada siapa saja. Dan kemudian akhirnya apa, Ibu Bapak? Kalau semua orang sudah menyebut kita baik, maka apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, orang percaya. Karena mengapa? Ini sekarang, kita sebagai anggota karismatik, mengapa orang-orang paroki lain susah diajak ke PD? Karena orang-orang karismatik mungkin belum mengenal yang namanya kebaikan hati. Tapi kalau orang-orang karismatik dikenal sebagai orang yang baik hati kepada siapa saja, mengajak orang lain untuk datang ke PD, pasti orang mau. Karena apa? Orang mengerti kita menjadi baik hati karena iman dan kesetiaan. Kita sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh baik hati kepada siapa saja. Maka kemudian disitulah kita dipanggil, kita diutus untuk meneguhkan dan menguatkan orang lain. Dan yang terakhir adalah apa? Begitu orang diajak nggak mau, kita tidak marah. Karena apa? Kita sudah punya kunci, yaitu damai. Perbedaan dihadapi dengan damai. Maka pada saat orang juga masih menolak kita, kita masih tetap punya kelembutan hati. Itu karena apa? Ajakan itu
dilakukan dengan ketulusan. Jadi, poin yang pertama ini adalah apa? Sebagai seorang murid yang berbuah, yaitu buah-buah roh ini tujuannya adalah supaya kita bisa diterima oleh Tuhan dan orang lain. Jadi 9 buah roh ini bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita supaya kita bisa beriman kepada Tuhan dan bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita punya kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, dan kelembutan, pasti buah roh ini merekomendasi kita pasti bisa bergaul dengan siapa saja. Nah, Ibu Bapak, ini adalah bagian dari kodrat manusia. Kita perlu buah roh ini. Agama apapun juga pasti memerlukan ini. Orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, kalau punya buah-buah ini, dia pasti disukai oleh semua orang. Tapi sekarang yang kedua adalah karunia. Ya, yang terakhir dari buah roh ini masih ada satu, yaitu penguasaan diri. Kita perlu punya penguasaan diri. Kalau toh mau menegur orang, ada saatnya yang tepat. Bukan mempermalukan, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Tapi ada saatnya tepat. Kita berkuasa atas diri kita sendiri. Meskipun orang lain menghina kita, kita sudah punya damai. Kita sudah punya damai. Karena apa? Orang yang punya damai tidak akan pernah emosi. Ujung-ujungnya adalah kita bisa menguasai diri. Jadi inilah kemampuan kita sebagai seorang murid secara manusiawi. Agama apapun kalau punya 9 buah roh ini, pasti dia bisa bergaul. Nah, sekarang yang kedua, yaitu kekuatan yang memampukan kita secara rohani, yaitu karunia. Kita diberikan karunia secara gratis dari Tuhan. Supaya apa? Melalui karunia ini, kita bisa membangun tubuh Kristus. Tujuannya apa dengan karunia ini? Supaya kita selain memiliki 9 buah roh tadi, kita juga bisa menyembah, bisa melayani, bisa bersaksi di dalam komunitas. Jadi, mengapa kita mengalami kesulitan untuk bergaul dengan orang lain? Jangan berbicara tentang karunia dulu, berbicara tentang buah roh tadi. Tapi kalau kemudian kita kedamaian, sukacita, maka kita juga dimampukan lagi oleh Tuhan dengan karunia roh. Supaya apa? Nggak mungkin lah kalau kita lagi konflik sama menantu lalu bisa menyembah. Nggak mungkin lah kalau kita lagi berantem karena tidak punya penguasaan diri bisa bersaksi atau melayani, nggak mungkin. Sehingga sekarang supaya penyembahan kita, pelayanan kita, kesaksian kita juga tidak mengalami hambatan-hambatan, supaya karunia itu sungguh-sungguh dicurahkan sepenuh-penuhnya, kita perlu memiliki buah roh. Setelah itu, dengan adanya karunia, saya memang dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Saya nggak mau jadi pewarta, saya nggak mau jadi pengajar. Tapi akhirnya kemudian dengan karunia itu saya bisa menjadi seorang pembawa kabar baik, menjadi seorang pewarta, menjadi seorang pengajar. Kita juga mungkin bisa menyemangati orang, ya, bisa berkata-kata dalam hikmat, dan bahkan bisa bernubuat. Dan inilah artinya apa? Relasi kita dengan orang lain bukan semata-mata terjadi karena secara manusiawi saja, tapi secara karismatis. Nah, ini intinya di sini. Bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan terhadap orang lain, itu berarti sabda pengetahuan. Bahkan kita diberitahu Tuhan sedang mengerjakan apa atas orang yang sakit,
berarti kita diberikan karunia penyembuhan. Dengan cara-cara seperti itulah maka kita dimampukan untuk juga, Ibu Bapak, karunia itu adalah sarana supaya apa? Supaya kita memiliki belas kasih. Jadi karunia itu bukan tujuan, karunia adalah pelengkapan supaya kita memiliki belas kasih. Karena tidak mungkin orang memiliki karunia kalau tidak memiliki kasih. Karena pada akhirnya nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, hanya tinggal kasih yang masih ada. Oleh karena itulah pada saat kita mengatakan apa itu kasih, yaitu secara pribadi, secara kelompok, atau kepada semua orang, cara kita sekarang mengasihi. Mungkin secara pribadi, saya tidak punya buah roh. Karena apa? Saya orang yang masih tertutup dengan kedagingan saya. Saya masih melekat dengan kesombongan saya, dengan keserakahan saya. Tapi begitu kemudian saya mau menggunakan buah roh, supaya apa? Supaya saya bisa diterima oleh siapa saja. Dan bahkan bukan hanya buah roh aja, dengan karunia pun kita akan menjangkau semakin banyak orang. Jadi intinya Ibu Bapak, pada saat kita menjadi seorang murid Yesus, ukurannya bukan seberapa banyak teman kita, seberapa banyak saudara kita, bukan. Tapi seberapa bermutunya kita di hadapan mereka. Zaman sekarang, anak suka sama orang tua sejak orang tua masih punya warisan. Begitu nggak ada warisannya, mama telepon, mama sakit. Nggak ada yang datang, karena udah tahu nggak ada warisannya. Ya kan? Bahkan mungkin anak hanya nelpon, udah begitu, makan bodrek aja. Masih sakit. Kalau begitu, satu lemari dimakan semua itu bodrek. Nah, jadi kadang-kadang ada gula, ada semut. Itu kualitas hubungan manusia sekarang. Dengan anak, dengan menantu, dengan orang tua, ada gula, ada semut. Begitu sudah nggak ada gula, nggak ada semutnya. Oleh karena itulah, apa itu? Jangkauan kita untuk bergaul dengan banyak orang, mutu. Yaitu kualitas kita itu bisa menyapa orang, mengucapkan selamat malam, selamat pagi, mengucapkan apa kabar Bu Emil, sudah di Jogja atau masih di Pademangan, ya kan? Ini saya masih ingat nih, wah Bu Emil sekarang rambutnya jadi panjang begitu kan? Nah, apakah karena terlalu lama di Jogja dan seterusnya? Ini adalah satu sapaan yang munculnya dari gerakan hati, ya kan? Dari kepedulian, dari kepekaan. Ternyata puji Tuhan ya, saya itu sangat familiar dengan kelompok Pademangan, ya kan. Oh, ini ada Ibu Cici ya pakai jaket hitam, ya kan. Ini semua adalah satu sapaan, ya kan. Sapaan ini keluarnya dari kedalaman hati. Saya tadi ragu-ragu loh ya. Yoni tadi waktu nyanyi itu suaranya Yoni atau suaranya biduan ya? Saya bingung ya. Jadi waktu pujian, ya kan, itu suara Yoni atau suara kaset. Saya bingung ya kan. Tapi ya sudah bersyukur. Suara orang Pademangan luar biasa. Nggak kalah dengan artis ya kan. Jadi luar biasa disitulah. Kualitas. Kita punya ketergerakan hati, punya keibaan, punya kepedulian, punya kepekaan. Iba itu artinya begini. Tadi saya keluar ya, beli mangga. Lalu kembaliannya itu 5.000. Yang jual mangga itu bapak-bapak tua. Saya bilang, udahlah Pak, nggak usah dikembaliin, untuk Bapak saja. Itu iba, ya kan? Itu karena ada kualitas. Tapi kalau orang nggak punya kualitas, tunggu 5.000, dikasih ratusan rupiah pun terima. Dihitung lagi 5.000 enggak. Itu berarti mutunya sampai di situ. Kalau kita punya iba itu nggak pakai hitungan. Nah, inilah belas kasih. Lalu kemudian coraknya. Kelembutan seorang ibu. Kan ada satu lagunya kan, bahwa kasih ibu
sepanjang masa kan, tak terhingga dan seterusnya, dan tidak menerima balasan. Itu kelembutan seorang ibu. Jadi pernah, ini mungkin cerita ini sudah cukup lama didengar ya. Pada saat kemudian anaknya disuruh sama mamanya nyapu ya, nyapu gitu. Terus kemudian cuci piring, anaknya nurut ya cuci piring, nyapu, cuci piring, terus suruh setrika, ikut ya kan. Habis itu sore hari anaknya bikin nota. "Mah, nyapu 2.000, cuci piring 5.000, gosok 10.000. Jadi mama harus bayar 20.000 hari ini karena saya sudah mengikuti perintah mama." Lalu mamanya kemudian tulis surat lagi kepada anaknya. "Kamu masuk ke perut mama 9 bulan, gratis." Ya kan? "Mama nyuapin kamu sampai kamu umur 20 tahun, gratis." Nah, itulah kelembutan seorang ibu. Jadi tidak memakai untung rugi. Lalu kemudian juga kita merasa senasib, ya kan? Merasa bahwa ya semua orang itu pasti mengalami seperti kita. Seperti Tuhan Yesus juga bilang, mengapa orang Israel harus mengasihi orang asing? Karena dia dulu pernah menjadi orang asing di Mesir. Nah, itulah maksudnya merasa senasib. Kita juga kalau pernah mengalami kesusahan lalu melihat orang lain susah, itu pasti kita cepat menolong. Lalu ini namanya sentuhan jiwa. Nah, ini belas kasih menjangkau secara luas, lalu punya mutu, dan punya corak. Jadi dengan demikian Ibu Bapak, ada 3 poin kan. Supaya kita menjadi seorang Katolik, murid Yesus yang dicintai oleh banyak orang, pakai 9 buah roh. Kalau nggak percaya, protes sama saya. Karena ini buah roh itu resep dari Yesus. Yaitu kasih, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Kalau nggak percaya, kita menggunakan 9 buah roh, lalu kemudian tidak ada orang yang suka sama kita, silakan komplain sama saya. Dan yang kedua, kalau kita sudah memiliki 9 buah roh, lalu kita diberikan karunia, teman kita akan semakin banyak bukan karena secara materi, tapi secara rohani. Itulah karunia. Kalau kita dicurai karunia, maka orang menyapa kita bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang cantik atau cakep, bukan karena kita itu donatur, enggak, tapi karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran rahmat-Nya. Nah, itulah karunia di situ. Maka karena kita diberikan karunia, tidak ada lagi hukum, ada gula, ada semut. Tetapi begitu kita jatuh lagi di dalam kekuatan kesombongan dan kebencian, karunia itu akan diambil. Karena karunia itu bukan hak milik, karunia itu hak guna. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan hukum cinta kasih. Dan akhirnya, sebagai bagian penutup, Ibu Bapak, kalau kita sudah memiliki buah roh dan karunia, saatnya lah kita bisa menjadi teladan. Nah, teladan itu datang untuk melayani, untuk menyertai. Seperti Tuhan juga datang, melihat, menyapa. Kita menjadi orang yang lebih dahulu menyapa. Kita menjadi orang yang lebih dahulu menegur orang lain. Terbuka hatinya. Itulah teladan. Lalu yang kedua, melayani sampai menderita. Kita sudah ngomong selamat pagi, sudah siapa lu? Nah, kita akhirnya kecewa kan. Siapa lu? Gua kenal lu ya kan. Apalagi kalau bahasanya gua gak kenal Ye, Ika gak kenal Ye. Wah, Ika gak kenal Ye ya. Karena itu luar biasa kasarnya. Ya udahlah, kita tadi punya yang namanya apa itu? Penguasaan diri. Nah, melayani sampai menderita dan kemudian melakukan tanpa pamrih, ya seperti kisah
kemarin dalam pertemuan bulan kitab suci yang ketiga, ya tentang Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Yesus kasih contoh ada orang Samaria yang baik hati. Karena orang Samaria itu punya hati yang berbelas kasih. Berbeda dengan si imam dan si Lewi yang hatinya nggak mau tahu dengan orang yang lagi menderita. Nah, melakukan tanpa pamrih itu luar biasa. Intinya begini, kalau kita mau nekat nih menjadi seorang murid Yesus, oke deh, kalau begitu menurut ajaran Pak Agus malam hari ini kita harus pakai 9 buah roh. Setuju kan? Setuju. Kalau 9 buah roh berarti kita siap dihina. Kita siap direndahkan. Karena apa? Kita panjang sabar, murah hati, ya kan? Nggak ngomel-ngomel lagi. Panjang sabar. Lalu kemudian akhirnya apa? Semua orang nggak suka bukan karena kita jutek, karena kita memiliki penguasaan diri. Penampilan kita sudah seperti kayak malaikat, hanya belum keluar sayapnya. Nah, pada waktu kemudian akhirnya kita mengalami penderitaan, Ibu Bapak, jangan pernah takut. Seperti ini 16 bulan nih, saya di rumah saja kan. Nggak nyangka kan kalau setiap Jumat siang saya nggak perlu masak karena dapat kiriman dari masjid karena mereka ada kegiatan yang namanya Jumat Berkat. Jadi ngirit nih kalau Jumat dapat nasi makan siang, tapi porsinya karena saya sendiri bisa untuk sampai malam. Ya, itu namanya Jumat Berkat. Kadang-kadang kalau hari Minggu namanya Minggu Berkat dari orang-orang lingkungan, ya kan, kirim, ya kan. Jadi saya selalu nunggu Jumat dan Minggu nggak perlu masak. Nah itulah, saya tidak tahu siapa yang mau ngirim ya kan, tapi tiba-tiba kalau Minggu Gojek datang, saya ya kan bakmi. Lalu kalau Jumat dari masjid. Jadi itulah jatah Jumat dan Minggu. Bersyukur karena saya punya teman dari 2 agama. Coba kalau teman saya itu dari 10 agama, 10 hari nggak perlu masak. Ya, mungkin orang Buddha punya hari bagus apa ya kan? Orang Konghucu punya hari bagus apa? Sehingga 10 hari kita nggak perlu masak, ya kan? Punya 2 teman dari beda agama aja itu sudah luar biasa. Jadi intinya Ibu Bapak, melakukan tanpa pamrih itu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Seperti orang yang dirampok di pinggir jalan itu siapa? Dia nggak pernah berteriak minta tolong, tapi orang Samaria tergerak hatinya menolong dia. Dan yang terakhir adalah kita dipanggil sebagai guru belas kasih. Seperti Petrus, seperti Paulus, dan pada hari ini adalah bulan Maria, kita seperti Maria. Dan saya akhirnya mengerti mengapa Bunda Maria itu begitu dihormati oleh banyak orang. Bukan karena kehebatannya, tapi karena kesetiaannya dia. Jadi kita juga akan dihormati, syukur kepada Allah, menjadi santo dan santa karena kesetiaan kita. Amin. Nah, itulah bahan yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Nah, kalau mungkin ada waktu, kalau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau bersaksi, saya serahkan kepada pelayan pujian. Bagaimana teman-teman, kita mau langsung tanya dengan Pak Agus? Ya, silakan saya dengan. Atau bagaimana? Di sesi yang terakhir ini. Nggak ada yang nanya berarti jelas. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Bu Hendrika mau tanya? Opung? Yang lain aja. Iya, yang lain. Ayo. Yang lain silakan. Karena ini saya ingat ya, karena ini adalah bulan Maria, maka wajah-wajahnya seperti Maria, menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenung. Waduh.
Hebat banget. Ya kan? Lalu kemudian kalau terakhir itu, apakah pengajaran saya hari ini jelas? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut Nah, itu sangat perkataan. Maria sekali. Ya kan? Jadi memang tipe orang Katolik itu kalau tanya jawab itu mukanya berubah seperti Bunda Maria. Benar kan? Terima kasih. Bu Emil, apa kabar? Wah, ini orang-orang yang seperjuangan ini masih muncul di Pademangan nih. Baik. Tetap setia dong, Pak Agus. Wah, ada lagi. Lalu hanya tulisannya wajahnya disembunyikan. Oh, Bu Teni, waduh. Ayo, mau tanya enggak? Cukup. Terima kasih Pak Agus. Kasih, memang seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Enggak Ayo, dong. Joni. Bapak Kardinal kan bilang nang ning nung Ini katanya. para prianya sedikit ya. Terpujilah para pria di antara ibu-ibu di sini. Benar. Ayo, Ci. Dia refleksi ya. Tadi aku Ya. belum Udah oke, selesai udah oke. tamu tadi ya. Udah oke refleksi pribadi. Saya tanya deh Pak, Ya, silakan, Yoni. mau tanya tentang 9 buah roh tadi itu Pak. Yang yang ke-9 belum benar-benar. Penguasaan Ya. diri. Ya, Mau tanya 9 buah roh. ya, gimana? Kalau orang sering mengatakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada pada diri kita gitu. Betul. Ya kan? Iya. Cek. Nah, pertanyaannya apakah 9 buah roh ini juga sudah ada pada kita, Pak? Terima kasih. Ya sudah ada, tetapi kalau kemudian tidak matang, akhirnya 9 buah roh itu menjadi busuk. Iya. Kita sudah dibaptis, kita sudah krisma, tapi jutek, sombong, ya buah rohnya jadi busuk. Jadi seperti kalau kita lagi nanam buah, itu kan calon apel, calon anggur sudah ada, tapi nggak pernah disiram. Injek-injek Kering. malah. Kering, nggak berbuah. Demikian juga, katanya kita orang Katolik, sudah diterima krisma, sudah terima baptisan, sudah terima hosti, tapi nggak mau bergaul sama orang. Atau orang lain nggak mau bergaul sama kita, karena kita tidak memiliki 9 buah roh tadi. Itu saja kesimpulannya. Jadi siapa yang salah? Tapi tadi kan saya bilang, kalau kita mau ingin bertemu, berteman dengan banyak orang, entah dengan menantu, entah dengan besan, entah dengan ipar, kalau kita punya 9 buah roh, mereka pasti suka sama kita. Garansi. Ya, betul. Benar kok. Ya kan? Demikian juga kalau kita akhirnya bukan hanya punya 9 buah roh, punya karunia, orang suka sama kita bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, tapi karena kita punya kekuatan roh untuk menyembah dan memuji Tuhan. Itu karunia. Ya kadang-kadang penguasaan diri itu dipaksakan bisa demi supaya banyak orang berteman sama kita. Tapi kalau karunia tidak bisa dibuat-buat. Itu ini jadi kita sudah punya, waktu kita dibaptis roh sudah ada, hanya kemudian kita mengikuti daging atau mengikuti roh. Karena di dalam surat Paulus dikatakan lawan dari buah roh itu adalah kedagingan. Makanya saya tidak mau menjelaskan tentang kedagingan, nanti malah tambah jelas yang kedagingan. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau banyak kedagingan jadinya daging ya, Pak. Nggak jadi buah ya, Pak. Iya, malah akhirnya di sini yang namanya ya, kalau saya juga lupa ayatnya di mana nih yang kedagingan, karena saya jarang baca, karena takut kalau baca nanti malah jadi pinter gara-gara kedagingan di sini. Ya kan? Jadi hidup menurut daging dan atau roh, ya kan? Nah ini
bisa dibaca di sini kan. Nih, ya kan? Di Galatia bab 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, ya, mencemarkan nama baik orang, hoax kemana-mana. Ya, jangan Yono jangan suruh pujian, ya. Karena tadi pagi dia barusan selingkuh. Nah, itu pencemaran, ya kan? Hawa nafsu, ya kan? Penyembahan berhala. Jangan suruh dia karena dia jimatnya banyak di rumah, kerisnya ada 10, batu akiknya ada 20. Nah, itu penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Lalulah Paulus masih memberi kesempatan, silakan tambah sendiri dengan kata dan sebagainya. Nggak tahu orang Pademangan punya kedagingan cukup banyak nggak ini kan Rasul Paulus? Nggak ada semuanya kan? Nggak Ada ada. Tapi baik-baik, kan bagus. iya, semuanya sudah punya buah roh. Amin. Buktinya sekarang kan sudah pada ngantuk tapi punya penguasaan diri. Belum. ngantuk. Belum ngantuk. belum ngantuk. Belum ngantuk, belum ya Bu Saragi. Belum. Masih jauh, masih jauh. Masih segar. Wih, masih jauh dari kerajaan Allah. Agus mau tanya dong, Ya, silakan. kalau karunia roh itu kita minta atau Tuhan yang memberikan kepada kita? Minta. Karena kita mau mengasihi orang lain, maka kita dimampukan dengan karunia roh. Kalau kita Dimampukan, tidak ya. punya kemauan untuk mengasihi orang lain, jangan harap menerima karunia roh itu. Dimampukan oleh Tuhan. Begitu kita, contohnya nih ya, ada teman kita yang sakit nih di rumah sakit. Lalu kita kunjungi dia. Karena apa? Kita mengasihi dia yang sedang sakit. Lalu sampai di rumah sakit bukan hanya cerita hahihi, tapi kemudian yuk kita berdoa. Lalu begitu berdoa, tanpa disadari karena kita begitu mengasihi teman kita yang sedang sakit, kita diberikan karunia penyembuhan. Begitu kita pulang, dia telepon, setelah kamu doain, aku seger loh, besok pulang. Puji Tuhan. Iya kan? Tapi kemudian akhirnya, kenapa lu pulang duluan? Besok kan kamu datang lagi supaya dapat izin keluar dari suaminya dari rumah. Nah, akhirnya Tuhan diambil lagi, ya kan? Karena itu melayani sebagai pelarian kalau begitu. Jadi karunia itu bukan hak milik, tapi hak guna. Begitu kita tidak gunakan untuk mengasihi orang lain, ya diambil. Jadi kalau kita sudah mengasihi orang lain, maka karunia akan melengkapi cara kita mengasihi orang lain. Tapi kalau kita kemudian jarang mengasihi orang sakit, lalu minta karunia penyembuhan, lalu penyembuhan untuk siapa? Saya pernah punya pengalaman ya. Waktu itu asam urat saya lagi tinggi nih, bengkak. Lalu ada teman saya minta didoakan juga sakit asam urat. Akhirnya dengan semangat saya datang ke teman saya itu minta didoakan, dan selesai didoakan, dia asam uratnya sembuh, asam urat saya juga sembuh. Amin. Itu yang namanya hukum Tuhan itu seperti itu, memberi 2 dapat 4, memberi 4 dapat 8. Jadi nggak pernah kita itu akan kekurangan. Kalau hukum dunia itu kalau kita punya 4, kasih 2 tinggal 2. Kalau hukum kasih nggak, memberi 2 dapat 4. Hukum kasih. Oke, ada lagi? Ya cukup ya, itu tadi karunia seperti itu. Ya, thank you Bagus. Yo, Selamat malam Pak Agus. malam. Saya Wardoyo. Ya, gimana Pak Wardoyo? Agus mau tanya dong. Ya. Kadang-kadang kita hidup sehari-hari, kadang kita kesibukan di luar, kita mohon apakah 9 roh, buah roh ini, apakah bagusnya kita berdoa tiap pagi berbarengan, setiap pagi kan berdoa ya.
supaya kita nggak tahu dan tidak pernah tahu di jalan, misalnya kita lagi bawa kendaraan atau di jalan disenggol orang atau gimana, kita kan pasti otomatis emosi dong Pak. Betul kan? Ya. Nah itu untuk mencegah hal demikian supaya kita bisa sabar atau gimana caranya supaya kita Caranya bisa pagi. mengobrolnya. Caranya kasih dulu orang yang nyenggol kita. Kalau Ya, kita sudah bisa mengasihi, maka kita bisa mengampuni. ya betul Pak. Namanya kita juga sebagai manusia ya, manusiawi Pak ya. Karena kita merasa kita dirugikan, ya pasti kan salah kita harus mengasihi juga Pak. Oh iya dong, kan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Itulah konsekuensi kita menjadi seorang murid Yesus, karena ada ajaran kasihilah musuhmu. Mungkin kalau agama lain, bunuhlah musuhmu. Ya, Nah sekarang karena kita sudah terlanjur dibaptis dan jadi pengikut Yesus, ya mau tidak mau ajarannya adalah mengasihi musuh. Berapa kali sih aku harus mengampuni? Cukup 3 kali? No. 7 70 kali 7 sampai kita nggak bisa ngitung. 70 kali 7 kali. Berarti dalam contoh tadi itu kita harus ya mengalah istilahnya, mengasihi ya sudah terima apa adanya Pak ya. Bukan Mengalah untuk menang. bukan mengalah ya. Kalau kita punya kasih, kita punya kualitas. Tapi kalau kita emosi, maka mutu kita berhenti di situ. Turun. Turun, harga diri kita turun. Ya, tidak gampang sih. Sampai Ya, memang. hari ini, ya tidak gampang. Sampai hari ini juga saya masih sangat susah untuk mengasihi ipar, susah. Ya kan? Karena ipar itu bukan adik, orang lain yang kebetulan jadi suami adik saya. Apalagi dia secara materi lebih jago, lebih kaya. Kalau ngomong bilang, lu ya sudah sekian lama masih naik ojek terus, kapan beli mobilnya? Coba kalau kata-kata seperti itu, kita harus punya penguasaan diri. Kan seperti itu. Kalau kita nggak mau kalah lagi, ya udah, gue besok utang mobil aja. Artinya lebih besar pasak daripada tiang kalau begitu. Itu penguasaan diri, punya kesabaran. Menahan diri. Iya, menahan diri itu penguasaan diri itu adalah buah yang terakhir. Menahan diri. Jadi buah tadi itu saling berantai, tapi akarnya adalah kasih. Kita lagi naik mobil di jalan, tiba-tiba angkot berhenti di tengah jalan sesukanya. Ampunilah dia Tuhan, sebab dia tidak tahu di mana dia harus berhenti. Selesai. Ya kan? Tapi kalau kemudian kita bilang begini, maaf ya, kalau kita bilang ini gajah lo, wah berarti kita menghargai ada gajah bisa bawa angkot. Iya. Ya kan? Lalu kalau kemudian dia juga balik lagi dengan binatang ragunan yang lain, akhirnya tidak punya penguasaan diri. Dia berhenti tiba-tiba, kita kaget. Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu di mana dia harus berhenti. Selesai kan? Apalagi kalau kita masuk di sekitar Pademangan itu kan jalannya itu cukup padat, bisa senggol-senggolan. Betul. Iya. Ya kan? Agus. Agus. Ya, Kasih, gimana, Pak? Tambah seru nih ya. Pak Pengwan, ya, gimana Pak? Agus. Ya. Ya. Agus, selain kasih ya, memang kesabaran dan penguasaan yang agak sulit ya kita melakukannya itu. Pertama kalau ada masalah apa gitu yang seperti Pak Agus ngomong di jalan atau apa, kita tuh suka emosi, marah gitu ya. Kemarahan sering keluar karena kita sabar dan tidak bisa menguasai diri, itu yang lebih sulit sebetulnya. Selain kasih juga Pak Agus. Iya. Jadi saya tuh kalau ke pasar, saya berdoa dulu, Tuhan tambahkan kasih-Mu padaku. Sehingga tadi kan, begitu sampai di pasar ya kan, ini tempe berapa? 100.000. Saya senyum aja. Ya kan, biasanya 10.000 dia ngomong 100.000. Ya kan.
Saya senyum aja. Oh, makasih Pak, namanya bos, kalau bilang 10.000 terlalu murah begitu kan. Nah, di situlah penguasaan diri kalau bilang tempe berapa? 100.000, 100.000 botak lu. Nah, akhirnya kan jadi melukai dia. Benar. Harus kita mengasihi orang biar kita ditersa orang, harus mengasihi Ada orang. seminar permuritan ini bagus ya. Kita akan melanjutkan dengan seminar hidup baru dalam roh. Iya. Ya, jadi saya minta Pak Agus sedikit mengajak peserta dari yang sekarang hadir ini, memberikan motivasi. Bagus sekali itu SHDR untuk kita ikutin seminar SHDR. Agus tolong kasih sedikit motivasi gitu. Ya, kalau seperti saya makanya permulaan punya SHDR kan seminar yang disebut dasar gitu, permulaan ya bagus ya. Itu pentingnya bagus ya. ya, sebenarnya hidup rohani itu tidak ada permulaan, tidak ada dasar. Kalau kita ikut SHDRK berkali-kali juga kita diperbaharui lagi, diperdalam. Biasanya materinya, misalnya dari Tuhan permukaan di lebih dasar atau pokok yang utamanya gitu kali. Ikut aja lah. PD bikin. Seperti ini, Ibu Bapak semua kan sudah ikut pemuritan 7 sesi. Siapa yang nangkep dari sesi 1 sampai sekarang? Ya kan? Itu yang namanya masuk kiri, keluar kanan kan? Itu berarti seimbang. Tapi kalau lagi dendam orang 7 tahun masih nggak lupa. Iya. Harus dirupa. Baik. Ada lagi. Jadi nyantai aja kita kalau sudah mulai ikut dalam persekutuan doa terus. Sudah pernah ikut SHDRK, ikut lagi. Apalagi sekarang kan melalui Zoom itu nggak perlu mandi, ya duduk aja, pakai baju di atasnya, bawahnya juga pakai short. Betul. Nggak perlu pakai parfum, nggak perlu sikat gigi. Aduh. Bukan Pak Agus buka rahasia. Iya. Saya juga celana panjangnya dilipat terus, nggak pernah dipakai. Rambut juga sekarang saya nggak perlu disemir lagi karena sudah nggak keluar. Sama Pak Agus sama. Ya udah, mau ikut apa lagi kita SHDRK? Ayo, BCM, ayo. Kan? Ayo. Ya, Pak Agus, saya mau tanya. Silakan. Eva. Seorang yang dipenuhi dengan urapan misalnya ya, lalu dia mempunyai karunia-karunia begitu banyak, dia bisa karunia mengusir roh halus, segala macam, menyembuhkan dan lain sebagainya. Tapi dia hidupnya itu masih sombong gitu, sombong. Jadi kadang itu gini, karena pernah kejadian ya Pak Agus, waktu dulu itu kita SHDR ya. Terus pada sesi kelima itu kan ada penyerahan jimat-jimat gitu ya. Nah waktu itu saya bingung gitu karena ada 2 orang yang ini jimatnya kumpulin ke saya aja Fah. Nah yang satu lagi nggak usah kumpulin ke saya aja, saya yang bisa mendoakan. Nah itu bagaimana itu Pak Agus? Maksud saya ini kerinduan mereka untuk mentawarkan itu jimat atau
kesombongan mereka yang bermain. Dan apakah berhasil dengan hal seperti itu? Jadi merasa begitu di take over sama satu teman, dia marah gitu, kenapa kasih ke dia, harusnya kasih ke saya gitu loh. Kamu harus hati-hati kayak gitu. Saya tuh bisa menawarkan itu gitu. Nah, ketika seseorang merasa diurapi, dia punya karunia untuk melakukan hal itu. Mungkin juga dia punya belas kasih pada orang yang punya jimat itu untuk bisa terlepas dari hal-hal yang kegelapan itu, tapi saya melihat kenapa ada sisi kesombongan gitu. Maksudnya untuk menampilkan kuat kuasanya dia dan bukan kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja gitu loh. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap dia bilang, Tuhan gue canggih gitu loh. Itu gimana Ya, Pak? baik, tergantung jenis jimatnya Bu. Kalau jimatnya itu berlian ya, itu juga berebut kan. Jimatnya berlian, emas murni batangan itu kan. Tapi kalau kemudian jimatnya adalah tai gajah yang masih anget-anget ya kan, dan baunya semerbak, apakah berebut juga mau pegang itu jimat ya kan. Nah, sekarang intinya adalah bahwa kita sebagai pelayan juga harus tertib siapa yang pada waktu itu ditunjuk untuk pelayanan itu. Lihat ukurannya dari situ, bukan masalah kesombongan, masalahnya siapa yang ditunjuk oleh panitia atau oleh tim. Jadi bukan merasa bahwa saya adalah jago penawaran, enggak. Tapi siapa yang ditunjuk. Begitu orang yang meminta tapi di luar sistem tim, maka tim jangan melepaskan itu. Jangan-jangan malah tidak dilepaskan, malah menjadi pengacau. Nah itu yang kedua, ya kan? Siapa yang ditunjuk. Lalu yang ketiga, ya, pada saat kemudian tim, ya, ada yang merasa lebih jago dan kita mengenal dia, ya sudah saat itu kita serahkan kepada dia, nggak perlu berebut siapa yang bisa mengusir kan. Dalam bacaan minggu yang lalu kan Rasul Yohanes komplain sama Yesus. Yesus, dia yang bukan pengikut kita kok bisa ngusir setan. Yesus bilang, kalau memang dia tidak melawan kita, berarti ada di pihak kita. Selesai. Jadi nggak perlu mengatakan bahwa siapa, tapi intinya siapa yang ditugaskan untuk menangani itu. Dan itu yang bertanggung jawab. Itu jawabannya. Dan kalau seandainya sudah ada modelnya adalah orang harus mengakui bahwa saya punya karunia ini, itu sudah kesombongan rohani. Saat itu dia masih oke, tapi orang yang seperti ini tidak akan pernah tahan lama. Karena waktu yang akan berbicara, karena berbicara tentang karunia itu ada 3 poin. Yang otentik, yang semu, dan yang palsu. Itu saja ukurannya. Kalau itu memang otentik, semua orang yang diberikan karunia secara otentik, dia pasti akan rendah hati. Tapi kalau dengan caranya seperti itu sudah jelas karunia itu bukan karunia yang otentik. Bisa jadi karunia semu. Atau kalau kemudian meresahkan yang lain, menggelisahkan orang lain, bisa jadi itu bukan dari roh Allah, tetapi roh pengacau. Udah. Dan seperti itu. Bagaimana Ibu Eva? Iya betul, itu kesombongan rohani ya. Tapi di dalam orang yang kesombongan rohani itu, apakah karunia-karunia itu tetap menempel sama dia? Apa akan hilang gitu Pak? Yesus bilang begini kan, kalau toh yang seperti itu menjadi batu sandungan, lebih baik lehernya diikat sama batu, tenggelamkan di dasar laut. Itu kan Yesus yang bilang. Jadi tunggu waktunya, nanti dia akan tenggelam dan tidak bisa muncul lagi kalau memang dia selalu ada dalam situasi itu. Karena karunia itu bukan hak milik, karunia akan dibuktikan dengan waktu dan akhirnya kalau dia terus-terusan menjadi batu sandungan akan tenggelam dengan sendirinya. Jadi saat itu ya kita bolehlah jangan kemudian menjadi malu di hadapan peserta gara-gara berebut siapa yang mau mendoakan jimat-jimat ini.
Ya udah, kalau memang dia masih merasa itu, udah serahkan ke dia. Tapi intinya di dalam kepanitiaan tim itu dia terlibat nggak di situ. Kalau memang dia bukan dari kelompok tim, tiba-tiba ada orang yang bilang seperti itu, kan tim harus tegas. Kan seperti itu. Ya. Ya, jadi sabar aja kalau yang sudah seperti itu. Kembali lagi doa kita, Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Apalagi kalau jimatnya hanya berupa kertas-kertas yang sudah robek-robek ya, sudah bau kutu. Kalau jimatnya berupa emas, perempuan dari berlian, itu kan berharga. Nah, aku punya nih batu akik tapi dari berlian. Lalu semua dia pasti berebut supaya bisa mendoakan jimat itu, lalu kemudian dijual itu bisa untuk beli rumah. Nah, kalau ujung-ujungnya seperti itu, maka itu namanya dosa simoni, menjual belikan karunia. Apalagi kalau kemudian kalau kita sudah praktek dengan karunia, wani piro, nah itu sudah jelas. Karena kalau 1 roh 200.000, kalau 3 roh berarti 600. Nah, itu sudah jelas. Ya kan? Kalau kemudian 1 roh 200.000 lalu dia berani bayar 100.000, berarti roh yang keluar masih mendoan setengah matang, ya, setengah masih dalam, kalau bayarnya 100. Nah, kalau udah begitu sudah jelas. Itu semua menjual karunia. Oke, menjadi orang murid itu harus mempunyai kasih ya, yang pertama ya Pak ya. Terus dia harus punya belas kasih yang besar. Nah, dan waktu yang akan uji dia ya Pak, apakah dia terus di dalam karunia. Kan kalau memang dia tertuntun, artinya dia akan semakin rendah hati. Itu yang saya dapat poinnya ya Pak. Iya. Oke, Jadi kalau makasih, kita Pak sudah Agus. mau menjadi seorang pelayan Tuhan, ya, benar-benar nih Tuhan yang memanggil kita, walaupun kita ditolak, kita beri, karena kita saing, kita disingkirkan, Tuhan akan memanggil kita. Tapi kalau tidak ada Tuhan, berarti Tuhan menenggelamkan kita dengan cara di lehernya ditenggelamkan di dasar laut lalu tidak pernah muncul. Seperti itu. Seperti Nabi Yunus, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, tapi dia nggak mau. Meskipun sembunyi di dalam perut ikan pun Tuhan sembuh dia. Jadi jangan pernah meragukan kalau itu panggilan Tuhan, mau sembunyi di mana akan muncul. Tapi kalau kemudian selalu menjadi batu sandungan, dengan sendirinya kita akan ditenggelamkan di dasar laut dengan sendirinya. Entah oleh siapa, oleh dan bahkan Yesus ngomong secara lebih kasar lagi kan, lebih baik masuk surga dengan satu mata dan satu tangan dan satu kaki. Terima kasih pencerahannya Pak. Tapi memang banyak ya Pak, banyak maksudnya ketika dia merasa di dalam komunitas ini kedengaran lagi menjadi pendoa di PDL itu sangat ironis saya bilang, tapi tidak mau terlibat di dalam PD sendiri, tapi dia mau terlibat di PD luar gitu. Itu ya nggak apa-apa, karena dia masih punya waktu untuk melayang-layang di udara kan. Ya kan? Kita perlu itu kan, karena yang itu bukan kita. Di sini dia di mana kita, di mana ada ayatnya dia dihargai kamu alamnya sendiri. Tapi seperti terus, seperti kita dalam hidup bertetangga ya, di dalam kompleks ya. Kalau tangga kami, kalau kita bukan saudara, kita yang nolong, tapi mereka dulu yang nolong. Kan seperti itu. Jadi kita nggak perlu marah melihat perkembangan pelayanannya sampai ke Afrika gitu kan. No problem, kita doakan saja. Yang penting kalau kita punya hubungan baik, kalau ke Afrika oleh-olehnya buah Afrika yang di sini nggak ada, ya udah selesai. Itu namanya bawa buah oleh-oleh, buah tangan. Iya. Ya kan? Kita nggak perlu mempergunjingkan, ya kan? Kadang-kadang kan kita perlu punya yang namanya keterbukaan hati seluas-luasnya. Oleh karena itulah, perlu ada orang yang bisa ngomong sama dia, supaya dia bisa terlibat lagi di dalam PD-nya bagaimana. Jangan kemudian terus diacuhkan, dijauhkan. Dia merasa oke-oke saja, tapi ada nggak orang yang berani ngomong sama dia, yo welcome. Dan karena dia sudah punya pengalaman mendoakan, ya, punya pengalaman
memuji di mana-mana, ya sekali-kali di PD-nya kasih juga lah peran itu supaya dia juga betah di situ. Suami tidak betah di rumah karena nggak pernah dimasakin sama istri, itu kan sebabnya. Seperti itu dalam rumah tangga juga sama. Kenapa suami bos selalu di mana-mana, nggak pernah di rumah, masaknya nggak jelas rasanya. Ya kan? Sekarang rasa ya, kalau zaman tahun 70-an banyak orang Katolik yang pergi ke PD-PD Protestan karena apa? Merasa di Katolik nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang persoalannya di PD kita sendiri apanya dari PD-PD lain tuh wah heboh. Ya sudah, dia masih dalam level itu. Belum mau masuk ke level PD Pademangan yang saya terharu kalau PD Pademangan kan oma-oma masih bisa gulung kabel mic ya kan. Itu. Ya kan? Masih dorong-dorong itu sound system ya kan. Atur-atur itu mungkin di PD-PD lain yang dorong mic itu pegawainya. Jadi kalau kita masih enjoy dengan PD Pademangan, kita hanya berdoa kok syarat adanya PD itu hanya ada 2. Ketua PD dan pembawa firman itu sah, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ Yesus hadir. Ini kalau sekarang ini yang join itu 20 itu sudah melebihi surplus dari kehadiran Yesus. Jadi minimal ada PD, ada ketua PD, ada pembawa firman. PD dimulai, jangan nunggu banyak. Kalau baru ketua PD-nya saja yang lain nggak datang, ya udah itu namanya doa pribadi. Ya, terima kasih Pak. Tapi di PD saya itu, di PD kami ya, PD Alfonsus, itu pendoanya luar biasa. Iya, ya. apalagi kalau pendoanya. Terutama ada Opung, itu selalu mendoakan PD kami, meskipun dia jauh. Dia selalu mendoakan. Lalu saya juga kalau ini tadi bukan kasih sukacita damai Pak, maaf ini tadi kan di bawah bilang Pak ya. Terus bagaimana kalau kasih sukacita damai kebal mungkin itu hewan pertama tapi Pak kayaknya nggak mampu Pak, berarti memang ada beberapa apa, terus bagaimana cara mengatasinya Pak untuk diri saya gitu. Ya, pertamanya kasih itu tidak dibuat ya, kasih itu karunia. Seperti contohnya kan, kita mau beli pagi kan, mau beli alpukat yang jual itu sudah tua itu kan. Lalu saya mulai muncul rasa iba, itu kualitas saya. Lalu harusnya kembali 5.000, saya bilang nggak usah kembali. Nah itulah, dengan saya akhirnya bawa alpukat dengan uang 5.000 dikasih ke dia, saya mengalami yang namanya sukacita dan damai. Lalu suatu saat kesempatan yang lain lagi, ya kan? Dia mungkin, ya seperti tadi, tempe yang biasanya harganya 10.000, dia bilang 100.000. Saya hanya senyum aja, memangnya dalam hati saya memangnya jual tempe cuma di situ. Ya, tapi saya senyum, yang benar nih 100.000. Iyalah kalau saya bilang 10.000 kan nggak pantas karena bapak mukanya muka bos kan begitu. Hanya yang benar harganya berapa nih? 10.000, ya udah saya beli 10. Ini 100.000 juga. 100.000 ternyata 10, bukan 100.000 1 kan begitu. Akhirnya kan saya punya penguasa diri karena tadinya saya menghadapi itu dengan rileks. Karena saya belajar sebelum keluar rumah Tuhan tambahkan aku kasih. Karena di luar rumah itu ada banyak sekali persoalan. Tambahkan aku kasih. Masalah ojek juga kadang-kadang juga saya tidak nyaman, tapi tambahkanlah aku kasih. Itu saja intinya. Jadi bukan lelah, bukan capek. Kalau kita sudah punya kasih, dengan sendirinya buah roh yang lain. Kalau kita akhirnya tadi sudah berani memberikan 5.000, pulang dari situ ada sukacita pasti. Lalu begitu makan alpukatnya ada damai. Alpukatnya enak juga ya. Besok saya akan cari dia lagi, beli alpukat lagi sama dia lagi. Sabar menunggu dia. Kan seperti itu, akan mengalir. Oh, ya baik Pak. Karena saya kadang-kadang merasa ada yang membuat kita capek. 9 itu bukan ikan ya. Oh ya Pak. Seperti kalau kita makan permen nano-nano, itu kan nggak capek. 1 permen 9 rasa.
Ya kan? Seperti kalau kita datang ke PD itu kan, ini ada 20 orang, ada 20 rasa, tapi kan kita nggak capek karena kita saling melengkapi. Ada yang rajin bertanya, ya kan? Ada yang diam saja seperti Bunda Maria, tapi ada yang videonya nggak nampak. Saya lihat di sini seperti batu-batu nisan begitu kan, ya udah itu melengkapi kita. Ya kan di situ kan. Ada, untung di sini nggak ada yang namanya apa ya, namanya Exos ya kan, nama HP gitu, untung nggak ada ya kan. Jadi ya udahlah, kita bersyukur aja dengan kita datang ke PD, kan ada berbagai macam karakter. Sekarang saya bisa melihat, wah kayak Pak Thomas ini lagi di pinggir pantai gitu kan, mungkin di Ancol ya Pak, ini ada pohon kelapanya bergerak-gerak. Gitu kan. Enggak, bohongan Pak, Jadi bohongan. itulah suasananya seperti itu. Ya, iya kan. Jadi memang mungkin Pak Wardoyo lagi di benua Eropa ya, di sana masih siang kan begitu kan. Nah itu semuanya kan masih oke begitu kan. Caranya kita itu memahami seperti itu. Nggak perlu kemudian kita tegang, semuanya harus keluar videonya. Itu kan membuat susah sendiri. Nah, Di bawah santai buah gitu roh. Pak. Iya, buah roh, dengan kita memiliki 9 buah roh, kita pasti punya banyak teman. Pasti. Kalau nggak percaya, buktikan. Kalau memang sudah dilakukan ternyata tidak ada buktinya, bisa komplain sama saya. Ini resep dari Yesus, bukan dari bukan dari apa itu mangga besar, enggak, tapi dari Yesus ini buah roh ini. Kalau gitu asal bad mood itu dari mana Pak? Kadang-kadang saya ada berasa bad mood gitu Pak. Itu dari mana Pak? Apa itu Pak? Kayak seperti apa ya? Misalnya saya mestinya kan bersukacita terus, tapi ada perasaan yang saya nggak mau bersukacita, mau mengurung di dalam kamar gitu, kayak gitu-gitu Pak. Maksudnya itu kayak bad mood gitu Pak. Itu kan dari mana Pak ya? Ya proses saja. Itu bisa jadi lagi bete juga bisa. Tapi kan tidak seterusnya. Kalau seterusnya bisa lama-lama akhirnya kita dikirim ke rumah sakit tertentu. Ya kan? Ya itu manusia kan hidup ya. Kadang-kadang, aduh saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa, ya oke saja kan. Seperti di dalam kitab suci kan, walaupun kamu suami istri, tapi pada saat kamu mau berdoa kepada Tuhan, minta izinlah sama pasanganmu supaya kamu tidak diganggu. Untuk benar-benar berdoa kepada Tuhan. Tapi bukan terus-terusan. Ada saatnya kita berdoa. Ada suami istri yang memang bisa doa bareng-bareng, tapi ada yang nggak bisa. Ya kan? Jadi ada yang bisa kompak ya dua-duanya berdoa, bahkan sama anak-anaknya, bahkan lebih luar biasa lagi sama menantunya, bahkan sama besannya bisa loh. Itu berarti memang punya buah roh. Tapi ada juga yang suami istri nggak bisa doa bareng. Apakah itu berdosa? Tidak. Maka kalau kadang-kadang, aduh saya lagi nggak nyaman nih, nggak mau ketemu sama orang, ya ikuti saja, tapi jangan lama-lama Pak. Oke, terima kasih Pak Agus, cukup jelas. Begitu terus 3 tahun kan dikirim ke rumah sakit.